di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan eh, problem based learning dengan metode consistent information untuk memenuhi tugas analisa struktur ketiga. Di sini kami dari kelompok 6 yaitu Dian Rahmayani Siregar, Fazil Abkar Ihsan, Arya Pangestu Maulana, Zain Fauzi Sahil, dan Dita Anjana Rokaya. Yang pertama, pendahuluan. Bangunan portal adalah salah satu jenis struktur yang memainkan peran penting dalam dunia konstruksi karena kemampuannya menahan berbagai jenis beban, baik vertikal maupun lateral. Bangunan portal terdiri dari tiga komponen utama, yaitu balok, kolom, dan sambungan. Portal sering digunakan pada gedung bertingkat, pabrik, jembatan, hingga gudang karena sifatnya yang efisien dalam mendukung berbagai macam kebutuhan konstruksi. Nah, struktur portal dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu portal kaku atau rigid frame dan portal sendi atau pin frame. Yang pertama, portal kaku atau rigid frame merupakan salah satu jenis struktur rangka yang dirancang dengan sambungan antar elemen seperti kolom dan balok yang memiliki kemampuan menahan momen lentur, gaya geser, dan gaya aksial secara bersamaan. Karakteristik ini memungkinkan portal kaku bekerja secara integral untuk menahan berbagai jenis beban, baik vertikal maupun lateral. Keunggulan utama portal kaku adalah kekuatannya yang tinggi, yang memungkinkan struktur ini meminimalkan deformasi akibat pengaruh beban lateral seperti angin dan gempa. Nah, perilaku sambungan kaku sering dianalisis menggunakan metode deformasi dan momen distribusi, di mana gaya-gaya yang terjadi pada setiap elemen dihitung untuk menentukan kapasitas struktur dalam menahan beban. Yang kedua, portal sendi atau pin frame. Portal sendi adalah salah satu jenis struktur rangka yang memiliki karakteristik sambungan fleksibel, di mana hubungan antara elemen seperti kolom dan balok dirancang hanya untuk mentransfer gaya aksial dan gaya geser tanpa menahan momen lentur. Jadi sambungan ini membuat portal sendi memiliki sifat deformasi yang lebih besar dibandingkan portal kaku karena sambungan pada portal sendi memungkinkan rotasi bebas di titik-titik pertemuan elemen. Secara struktural, portal sendi memiliki keunggulan utama berupa kemudahan dalam desain dan konstruksi karena tidak perlu dirancang untuk tiga menahan momen lentur. Proses analisis dan perhitungan gaya yang bekerja pada portal sendi relatif lebih sederhana dibandingkan portal kaku. Analisis portal sendi biasanya hanya melibatkan gaya aksial dan gaya geser yang bekerja pada elemen-elemen kolom elemen-elemen kolom dan balok tanpa perlu mempertimbangkan distribusi momen lentur. Nah, masuk ke pembahasan di sini lokasi permasalahan kami menggunakan bangunan portal yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Yang pertama, kita menentukan fix end momennya, di mana FMBC sama dengan min PL per 8 sama dengan 10 kali 6,5 kuadrat per 8 sama dengan min 8,125 kNm. Kemudian untuk FEMCB-nya sama dengan rumus PL per 8 sama dengan 10 dikali 3,5 kuadrat per 8 sama dengan min 8,125 kNm. Kemudian ditentukan untuk persamaan slope deflection-nya, di mana MNF sama dengan FEMNF ditambah 2EI per L, di mana MNF sama dengan FEMNF ditambah 2EI per L. 2 theta N tambah theta F kurang 3 delta per L. Kemudian MAB sama dengan 0 ditambah 2EI per 2,7. 2 theta A tambah theta B dikurang 3 delta per 2,7. Didapatkanlah hasil 2 theta B EI per 2,7 kurang 6 delta per 7,49 EI. Untuk MBA sama dengan
0 tambah 2EI per 2,7 dikali 2 theta B tambah theta A per 3 delta L sama dengan 4 theta B per 2,7 EI dikurang 6 EI delta per 6 delta EI kurang 7,49. Kemudian dilanjutkan dengan MBC sama dengan min 8,125 tambah 2 EI per 6,5 dikali 2 theta B tambah theta C sama dengan min 8125 tambah 4 theta B per 6,5 EI ditambah 2 theta C per 6,5 EI. Untuk MCB sama dengan 8,125 tambah 2 EI per 6,5 dikali theta C, 2 theta C tambah theta B, didapatkanlah hasil 8,125 ditambah 21 per 6,5 EI delta theta C ditambah 2,2 per 6,5 EI theta B. Kemudian lanjut lagi ke MCD sama dengan 0 tambah 2 EI per 2,7 dikali 2 theta C tambah theta D dikurang 3 delta per 2,7. Hasilnya 4 theta C EI per 2,7 kurang 6 delta EI per 7,49. Kemudian lanjut lagi ke MDC, di mana 0 tambah 2 theta I 2 EI per 2,7 dikali 2 theta D tambah theta C per kurang 3 delta per 27. Hasilnya 2 theta C EI per 2,7 dikurang 6 delta EI per 7,49. Next. Kemudian dilanjutkan untuk mencari persamaan kemudian dilanjutkan dengan mencari persamaan kesetimbangan. Untuk titik B, sigma momen B sama dengan 0. MBA tambah MBC sama dengan 0. 4 per 2,7 EI theta B ditambah 4 per 6,5 EI theta B ditambah 2 per 6,5 EI theta C ditambah 6 delta EI per 7,49 sama dengan 8,125. Kemudian 26 theta B EI ditambah 108 EI theta B per 17,55 ditambah 2 EI theta C per 6,5 dikurang 6 delta EI per 7,49 sama dengan 8,125. Kemudian jumlahkan dan dikurangi, didapatkanlah untuk persamaan A. Kemudian di titik C dilakukan perhitungan yang sama, yakni sigma momen C sama dengan 0, MCB tambah MCD sama dengan 0, kemudian hasilnya didapatlah persamaan B. Next. Kemudian mencari HA, di mana MAB per 2,7 ditambah MBA per 2,7. Didapatkanlah hasil 0,8 theta BEI kurang 0,592 delta EI. Kemudian mencari HD, MCD per 2,7 tambah MDC per 27. Dapatlah hasil 0,8 theta CEI kurang 0,592 delta EI. Kemudian sigma H adalah menjumlahkan HA ditambah HD tadi. Kemudian dari penjumlahan itu didapatkanlah persamaan C. Kemudian eliminasi persamaan A dan B tadi. Didapatkanlah hasil 1,79 theta BEI kurang 1,79 theta CEI sama dengan 16,25. Ini menjadi persamaan D. Next. Kemudian persamaan A dan C tadi dieliminasi, didapatkanlah hasil 2,3 theta BEI kurang 0,35 theta CEI sama dengan 12,025. Didapatkanlah persamaan E. Kemudian persamaan D yang telah didapatkan tadi dan E kemudian dieliminasi, didapatkanlah theta C sama dengan 4,43 per EI. Kemudian substitusikan persamaan D dan C tadi dengan memasukkan nilai theta C sama dengan 4,43 per EI tadi, didapatkanlah D sama dengan 1,79 theta BEI kurang 1,79 theta CEI sama dengan 16,25. Kemudian didapatkanlah
Kemudian dicari dan didapatkanlah theta B sama dengan 13,5 per EI. Untuk mencari C, kemudian dimasukkan dan didapatkanlah delta sama dengan 12,11 per EI. Kemudian cari MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, dan MDC. Didapatkanlah untuk MAB sama dengan 10,3, MBA 190,3, MBC 88,9, MCB 76,93, MCD sama dengan 55,93, MDC sama dengan 23,11. Kemudian HA tadi didapat dengan cara 0,8 EI delta C dikurang 0,592 EI delta EI sama dengan 3,629 ke kanan. Untuk HD didapat 3,626 ke kiri. Dah, ini ganti orang nggak sih? Oke, selanjutnya adalah di reaksi perletakan. Jadi kita pertama hitung di sigma MD-nya, yang mana seperti Iya nggak sih, mencari Jo? momen pada Aku lagi, Jo. biasanya. Masuk nggak suaraku? Masuk nggak suaraku? Masuk. Aku di bagian cross itu aja ya, yang empat slide itu, baru yang tabel itu kau lagi, Jal, yang jelasin. Ya, ya. Nah, berarti masuk ke reaksi perletakan. Ini seperti nyari momen biasa. Pertama kita cari momen di D dengan rumus RAV dikali jaraknya 6,5 meter ditambah P di sini. P ini harusnya letaknya itu pas di tengah bentang. Jadi ketika harusnya letaknya di sini dengan jarak 3,25 dari kiri dan 3,25 dari kanan. Sehingga di sini P dikali 3,25. Ini sorry, salah naruh koma. Sini 3,25 meter. Setelah itu didapatlah RAV dengan 3,3. Ini P ini nilainya 10 gitu ya. P ini nilainya 10 karena kita menggunakan beban 10 kN. 10 dikali 3,25 didapatlah hasil 32,5 dibagi dengan jaraknya 6,5 didapatlah RAV sebesar 5 kN per meter. Begitu juga di MA, ini komanya di sini 3,25 dengan nilai P sama dengan 10, maka didapat 32,5 per 6,5 sama dengan 5 kN meter. Nah, momen di X, RAV dikali 6,5, ini sama dengan 16,25 kN meter. Oke. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah untuk metode cross. Ini mau ganti apa kayak mana, Jin? Iya, biar kau aja kok yang ini. Nanti yang pas tabel kau jadinya. Lalu ini ada perhitungan portal tak bergoyang dengan metode cross, yang mana faktor kekakuan batang atau KAB sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 2,7 sama dengan 1,48 EI. KBC sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 6,5 sama dengan 0,61 EI. Lalu KCD sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 2,7 sama dengan 1,48 EI. Lalu ada faktor kekakuan join, yaitu sigma momen KB sama dengan KAB ditambah KBC sama dengan 1,48 EI ditambah 0,61 EI sama dengan 2,09 EI. Lalu ada sigma KC sama dengan KBC tambah KCD sama dengan 0,61 EI ditambah 1,48 EI sama dengan 2,09 EI. Next. Lalu ada faktor distribusinya atau FD, yaitu DFAB sama dengan 0, DFAB sama dengan KBA per sigma KB sama dengan 1,48 EI per 2,09 EI sama dengan 0,709. Lalu ada DFBC sama dengan KBC per sigma KB sama dengan 0,61 EI per
0,09 EI dan hasilnya adalah 0,291. Lalu ada DFCB sama dengan KCB per sigma KC sama dengan 0,61 EI per 2,09 EI yang hasilnya 0,291 juga. Lalu ada FCD sama dengan KCD per sigma KC sama dengan 1,48 EI per 2,09 EI dengan hasil 0,709. Lalu ada FEM, batang AB dan CD tidak memiliki beban sehingga FEM sama dengan 0. FEM BC sama dengan min A dikali L pangkat 2 per 12 sama dengan min 10 dikali 6,5 kuadrat per 12 sama dengan min 35,2 kilonewton meter. Dan bisa dilihat di gambar itu ada MBA sama dengan 29,2 kilonewton per meter dan MBA sama dengan 14,6 kilonewton per meter. Lalu di MCD-nya itu min 29,2 kilonewton meter dan MDC-nya 14,6 kilonewton meter. Next. Lalu ada reaksi tumpuan vertikal, sigma momen D sama dengan 0, RAV dikali 6,5 ditambah 9 dikali 6,5 dikali 3,25 sama dengan 0. RAV sama dengan 211,25 per 6,5 yang menghasilkan 32,5 ke atas. Baru ada sigma momen A sama dengan 0, min RDV dikali 6,5 ditambah 9 kali 6,5 dikali 3,25 sama dengan 0. RDV sama dengan 211,25 per 6,5 sama dengan 32,5 ke atas. Lalu ada horizontal, itu sigma momen B sama dengan 0. Min RAH dikali 2,7 ditambah MAB ditambah MBA sama dengan 0. RAH sama dengan 14,6 ditambah 29,2 per 2,7 sama dengan 16,2 kilonewton ke kanan. Lalu ada sigma momen C sama dengan 0, RDH dikali 2,7 dikurang MCD dikurang MDC sama dengan 0. RDH sama dengan 14,6 ditambah 29,2 per 2,7 sama dengan 16,2 kilonewton ke kiri. Oke, jadi ini adalah tabel untuk pendistribusian gaya untuk metode cross. Jadi di sini untuk di lembar pertama kita memasukkan DF atau yang dimana ini faktor deformasi, deformation factor DF. Ini kita dapat dari slide sebelumnya, yang mana di slide sebelumnya itu mana dia? DF. Nah, ini untuk DF. Nah, jadi di DF ini kita masukin ke bagian pertama ini. Kita masukin ke baris pertama. Lalu yang ini, baris kedua ini adalah nilai FEM atau fixed end moment. Kita masukkan, lalu kita masukkan ke persamaan berikutnya, ke baris berikutnya. Yang mana si si FEM ini kita kali dengan deformation factor di 0,709 sehingga didapatlah 24,957 dan di ini 35,2 dikali 0,291 didapatlah 10,243. Begitu pula untuk CB dan CD didapatlah hasil yang sama dengan hasil minus karena dia harus berlawanan tanda. Masuklah ke CO1. Oke, masuklah ke CO1 di mana di BC ini sama dengan ini dibagi setengah gitu ya. Si 5-5,125 ini merupakan si 10,243 ini kita bagi 2, begitu pula ini. Dan untuk ini juga merupakan ini dibagi 2. Nah, begitu pula untuk seterusnya, baik untuk yang ini ataupun yang lain. Nah, begitu pula untuk
baris-baris berikutnya. Dengan formasi yang sama, dengan rumus yang sama, maka didapatlah sigma M sama dengan ini. Untuk AB 14,6, ini 29,2, yang ini minus 18,04, yang ini 18,04, dan begitu pula seterusnya. Lalu maka didapatlah untuk reaksi peletakannya itu seperti ini gitu. Di sini MBA 29,2, MAB 99,2, MBA 14,6 didapat dari hasil ini gitu. Oke, di sini lanjut ke portal bergoyang. Tentang portal bergoyang sideway menggunakan metode slope deflection, di mana DKS-nya yaitu 3N ditambah R dikurang 3J, yang merupakan 3 itu adalah stabil. Kemudian DKK adalah delta B dan delta C, di mana delta A sama dengan delta D yang sama dengan 0. Karena tumpuan yang kami buat adalah tumpuan jepit. Next. Lanjut. Kemudian selanjutnya untuk free body. Jadi di sini kami tetap Ulang menggunakan lagi dia. untuk tumpuan jepit, di mana MAB sama dengan 2 per Ngulang lagi tuh. 2,7 delta B EL dikurang 6 theta per 7,49 EI, di mana MBA-nya yaitu 4 per 2,7 theta B EL dikurang 6 delta per 7,49 EI, di mana MBC-nya bisa dilihat di sini, hasil nominalnya, MCB di sini, bisa dilihat MBC, MCB, MCD, dan MDC-nya. Di sini saya akan membahas tentang persamaan kesetimbangan. Yang pertama, kita mencari titik B terlebih dahulu, di mana MBA ditambah MBC sama dengan 0 yang menghasilkan nilai 4,26. Begitu pula dengan titik C, MCB ditambah MCD sama dengan 0 yang menghasilkan pula nilai min 0,355, di mana titik B ini merupakan persamaan A dan titik C ini merupakan persamaan B. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai HA, di mana MAB per 2,7 ditambah MBA per 2,7 yang menghasilkan nilai 0,88 theta B EL dikurang 0,5092 theta EL. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai HD, di mana MDC ditambah MCD sama dengan 0,88 theta CEL dikurang 0,592 delta EI. Jadi di sini kami mengambil bentang BC, kami buat tumpuannya jepit-jepit, kami cari MAB, MBA, karena ini setelah kami cari, ini langsung kami masukkan nilainya. Untuk caranya sama seperti yang portal sebelumnya. Setelah MBC, MCB, ini untuk rumusnya gitu ya, ini adalah untuk simbol-simbolnya masuk dapatkan, dan lanjut ke persamaan titik keseimbangan. Masukkan ke titik B, yang mana rumus untuk di titik sigma B, di titik sigma gaya di titik B sama dengan MBA ditambah MBC. Didapatlah hasil ini. Didapat hasil ini, nah, sama dengan 4,26 gitu. Karena di sini MBA tadi sudah kita jelaskan, MBA itu, nah ini MBA itu ini dapatlah. Ini setelah kita cari MBA plus MBC-nya, ini di sini di MBC ini ada minus 4,26. Jadi kita pindah sama dengan kan. Jadi di sini ketika dia pindah sama dengan menjadi positif. Begitu pula di titik C, dapatlah hasil ini. Nah, kita jadikan yang titik B ini persamaan 1. Dan di titik B ini persamaan 2. Lanjut untuk mencari HA. Nah, cari HA dengan rumus MAB tambah MBA per 2,7. 2,7 ini dari mana? 2,7 ini adalah panjang si bentang dari B ke C. Jadi panjang dari bentang B ke C itu 2,7 meter. Kayak di sini kita bagi 2,7 dan didapatlah hasil ini.
Begitu pula untuk HD, dapatlah hasil ini. Oke. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Sigma H sama dengan 0, HA tambah HD. Didapatlah hasil ini sebagai persamaan C. Eliminasi persamaan A dan B, didapatkanlah hasil yang ini. Kita catat sebagai persamaan D untuk kita eliminasi lagi nanti. Oke. Oke. Nah, di sini kita eliminasi lagi nih persamaan D dan E gitu. Dapatlah pertama kita eliminasi persamaan A dan C gitu ya. Jadi untuk menyamakan koefisien yang untuk kita eliminasi, kita mengalihkannya dengan faktor pengalih ini 1,48 dan 1. Di sini untuk menghilangkan si ini sigma E ini kita hilangkan. Jadi kita kalikan dengan faktor pengalih ini. Dapatlah hasil ini. Begitu pula untuk persamaan D dan E. Kita kalikan dengan faktor pengalih untuk menghilangkan si sigma E dan EI tadi. Nah, setelah didapat ininya theta C-nya substitusi ke persamaannya, maka didapatlah juga theta B. Theta B-nya ini substitusi lagi, dapatlah untuk si sigmanya 2 per EI gitu ya. Baru masuk ke reaksi perletakan, sigma MA sama dengan 0, RDP dikali 6,5 ditambah P kali 6. Oke, dapatlah RDP 9,24 gitu. Dan MD juga gitu dengan cara yang sama, didapatlah hasil 0,76 kN/meter. Jadi kita substitusikan ke HA, dapatlah HA-nya 1,032 ke kanan dan 1,032 ke kiri. Lanjut ke metode cross. Caranya sama seperti yang tadi, kita cari tuh faktor kekakuan, cari dulu faktor kekakuan joinnya. Nah, kenapa langsung ke sini? Ya ampun. Oke, ini caranya sama ya, cari kekakuan batang, kekakuan join, cari FEM. Nah, baru cari faktor si deformation faktor tadi. Nah, inilah didapat nih faktor deformasi, kita masukkan nilainya sama caranya seperti portal sebelumnya, kita masukkan DF-nya, masukkan FEM-nya. Setelah itu kita gunakan caranya seperti yang tadi. Ini dikali B, dikali atasnya dikali deformation factornya, terus dibagi dua, terus dikali atasnya lagi, bagi dua gitu seterusnya sampai didapatkan hasil sigma M di bawah ini. Sigma M di bawah ini. Oke. Oke. Nah, disinilah untuk persebaran gayanya itu menghitung nilai AX-nya, DX-nya, lalu di sini untuk kita menghitung nilai R-nya. Ini untuk pemodelannya. Ketika dia bergoyang, kami misalkan bebannya itu minus 100 kilonewton meter gitu ya. Ini untuk R actionnya, MNF-nya kita masukkan, dapatlah nilai MAB, MBA, MAB, MBA, MCB, MCD, dan begitu seterusnya. Semua dapat nilai momennya, dan ini ada, dan masuklah ke tabel distribusi gayanya. Tuh, inilah. Setelah didapatkan perhitungan di Excel, dapatlah tabel distribusi gayanya seperti ini. Ini dia. Ini titik kumpul batangnya. Ini untuk tabelnya sama pengerjaannya seperti sebelumnya. Masukkan deformation factor, FEM, lalu diselesaikan. Jadi pada kesimpulannya, portal kaku itu digunakan pada bangunan di daerah rawan gempa. Nah, jadi contohnya pada gedung bertingkat tinggi, portal kaku itu dirancang untuk minimalkan deformasinya. Jadi memastikan bahwa sambungan mampu menahan. Dan sementara portal sendi itu yang ditemukan pada bangunan satu lantai. Jadi dia portal sendi lebih simple untuk bangunan yang lebih simple.
dengan bentang lebar tanpa kolom di tengah. Nah, misalnya pada struktur gudang atau hangar. Nah, portal sendi memberikan solusi yang lebih ekonomis dan efisien untuk menciptakan ruang terbuka dan luas tanpa memerlukan elemen pendukung tambahan di tengah bangunan. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf.